Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Novita Andika Pramuswara dengan NPM 2010605310500086 bersama rekan saya Zahra Agnia Dewi dengan NPM 20106310500042 Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang akan memaparkan hasil diskusi mengenai suatu materi tentang kepemimpinan pendidikan dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh yang terhormat Bapak Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Arti dari kepemimpinan itu sendiri merupakan suatu proses pemberian jalan yang mudah daripada pekerjaan orang lain yang terorganisir dalam suatu organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan arti dari pendidikan itu sendiri merupakan dalam lapangan apa dan di mana kepemimpinan itu berlangsung, dan sekaligus menjelaskan pula sifat dan ciri yang harus dimiliki oleh kepemimpinan itu. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan memiliki arti suatu kemampuan menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai secara efisien dan efektif. Lalu bagaimana dengan konsep dasar dari kepemimpinan pendidikan itu sendiri? Dalam suatu organisasi dibutuhkan seorang pemimpin. Contohnya dalam hal pendidikan atau sekolah dipimpin oleh satu kepala sekolah. Kepemimpinan kepala sekolah ini merupakan suatu cara atau usaha kepala sekolah dalam memengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan, dan menggerakkan guru, staf, siswa, orang tua siswa, dan pihak lain untuk bekerja atau berperan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan Dignas tahun 1999. Dan setiap kepala sekolah memiliki model atau gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Adapun model kepemimpinan kepala sekolah diantaranya, yang pertama, model kepemimpinan laissez-faire, yang kedua, model kepemimpinan partisipatif, yang ketiga, model kepemimpinan demokratis, dan yang terakhir, model kepemimpinan otokratis. Model kepemimpinan kepala sekolah yang pertama yaitu model kepemimpinan laissez-faire, yang ditandai dengan rendahnya pola perilaku yang tegas dan tenggang rasa. Sedikit sekali perhatian kepala sekolah kepada yang dipimpinnya atau bawahannya. Biasanya, dalam model kepemimpinan ini, kepala sekolah memberikan kebebasan kepada bawahannya untuk melakukan tugasnya sesuai keinginan masing-masing. Model kepemimpinan yang kedua yaitu partisipatif, yang ditandai dengan rendahnya pola perilaku tugas dan tenggang rasa yang tinggi. Dalam hal ini, kepala sekolah lebih banyak berperan sebagai pembimbing daripada atasan. Dalam model kepemimpinan ini, mendorong timbulnya partisipasi aktif dari guru dan tenaga kerja lainnya, sehingga menyebabkan tingkat kinerja yang tinggi. Model kepemimpinan yang ketiga yaitu model kepemimpinan demokratis, yang ditandai dengan pola perilaku tugas dan tenggang rasa yang tinggi. Kepala sekolah sangat memperhatikan bawahannya. Namun, sesuai dengan namanya yaitu demokratis, dalam pengambilan keputusan, kepala sekolah mengambil hasil musyawarah dengan guru dan tenaga kerja lainnya. Artinya, setiap keputusan bukanlah tantangan bagi bawahannya, melainkan sebagai tantangan untuk memacu diri menjadi lebih baik lagi. Model kepemimpinan yang terakhir yaitu model kepemimpinan otokratis, yang ditandai dengan tingginya pola perilaku tugas dan rendahnya tenggang rasa. Dalam hal ini, perhatian kepala sekolah hanya tertuju pada status formal dan hanya tertuju pada tercapainya tujuan yang diinginkan. Dapat dikatakan bahwa guru dan tenaga kerja lainnya merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut. Guru dan tenaga kerja lainnya tidak diberikan kebebasan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing. Baiklah, pemaparan diskusi materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Novita. Nah, selanjutnya adalah landasan dan kebijakan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memberikan angin segar terhadap sistem pendidikan nasional. Konsekuensi konkret dampak dari undang-undang tersebut adalah terwujudnya paradigma baru dalam sistem pendidikan nasional, yakni apa yang disebut dengan demokratisasi pendidikan. Melalui paradigma baru ini, pola sentralistik berubah menjadi desentralisasi dan tentunya akan berdampak kepada kebijakan yang akan diambil, termasuk kebijakan apa yang akan dilakukan, yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara kita kini maupun yang akan datang, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Demokratisasi pendidikan harus dijadikan suatu paradigma baru dalam memperkuat sistem pendidikan nasional. Dengan demokratisasi pendidikan itulah dasar-dasar pembentukan masyarakat madani akan dapat dicapai. Namun, dalam perkembangannya, keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sebagian besar ditentukan oleh mutu kepemimpinan yang dimiliki orang-orang yang diangkat atau diserahi tanggung jawab sebagai pemimpin. Tentunya, hal itu dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung ataupun penghambat. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi ini ada faktor pendukung dan faktor penghambat. Untuk faktor pendukung itu sendiri yang pertama, wawasan yang luas, yang kedua rasa sosialisasi yang tinggi, yang ketiga pengalaman, yang keempat sarana dan prasarana sekolah, dan yang kelima tenaga pendidik. Lalu selanjutnya ada faktor penghambat. Faktor penghambat ini merupakan kebalikan dari faktor pendukung. Mengapa? Karena
Faktor penghambat ini terjadi karena yang pertama kurangnya wawasan, yang kedua kurangnya rasa sosialisasi, yang ketiga kurangnya pengalaman, yang keempat kurangnya sarana dan prasarana sekolah, dan yang kelima kurangnya tenaga pendidik. Berikutnya ada implementasi. Dalam pengimplementasian, kepemimpinan pendidikan identik dengan kepala sekolah sebagai pemimpin dalam suatu lembaga pendidikan ataupun guru sebagai pemimpin dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas. Untuk itu, kami sertakan pula hasil observasi berupa wawancara kepada salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Karawang. Beliau adalah Bapak Sigit Wibowo SPD, selaku pengajar pada mata pelajaran biologi dan sudah menjabat selama kurang lebih 7 tahun di SMA Negeri 1 Karawang. Menurut Bapak, gaya kepemimpinan apa yang kepala sekolah pakai di Semen 1 Karawang? Gaya kepemimpinan yang dipakai ada beberapa, sebagai manajer, pengawas, dan motivasi. Tentu saja mengawasi kinerja para guru-guru, mengawasi kinerja peserta didik, sebagai manajerial, dan sebagai motivator bagi peserta didik dan juga guru-guru. Kepala sekolah seringkali hadir mengikuti peresmian-peresmian dan kegiatan di sekolah. Artinya, gaya kepemimpinan di Semen 1 Karawang ini demokratis dan tidak otoriter. Lalu, bagaimana cara kepala sekolah untuk membentuk kerjasama yang baik antara guru dan guru maupun antara guru dan siswa? Agar tercipta lingkungan yang well-being atau bermakna, biasanya kepala sekolah akan mengadakan banyak kegiatan yang bisa merangkul secara kekeluargaan, seperti makan bersama, diskusi bersama, olahraga bersama, dan sebagainya. Namun, jika ada yang tidak sependapat, maka akan langsung diselesaikan secara kekeluargaan. Itu semua merupakan cara atau bagian dari strategi kepala sekolah untuk membentuk kerjasama yang baik. Bagaimana gaya kepemimpinan pengajar di kelas? Selama Bapak mengajar menggunakan pembelajaran yang well-being atau bermakna, pembelajaran sangat menyenangkan. Kuncinya satu, membuat situasi, chemistry yang menyenangkan seperti games, candaan yang tidak terlalu berlebihan, dan menyisipkan pengetahuan religius yang dibutuhkan dalam keseharian. Apakah ada kesulitan saat memberikan pembelajaran menggunakan metode kepemimpinan tersebut? Pernah mengalami kesulitan, karena guru selaku pendidik bukan hanya teaching only to our audience, tetapi harus juga mendidik dan menuntut, serta menumbuh kembangkan kodrat pada diri peserta didik. Guru harus belajar sebagai teman, sahabat, dan orang tua sehingga mereka dirangkul oleh kita semua. Adakah dampak positif atau negatif dari gaya kepemimpinan yang dipakai tersebut? Dampak negatif hanya berlaku bagi anak yang tidak mau belajar saja. Selama Bapak mengajar, mereka meminta tambahan jam pelajaran. Hal utama dalam mengajar adalah berikanlah pembelajaran yang bermakna. Guru dan pendidik itu berbeda. Guru yaitu digugu dan ditiru, sedangkan pendidik yaitu mendidik dan menuntun siswanya. Kepemimpinan pendidikan bersangkutan dengan suatu lembaga pendidikan atau sekolah. Maka dari itu, kami memilih SMA Negeri 1 Karawang untuk melakukan observasi terhadap sistem atau metode kepemimpinan dalam sekolah tersebut. Berikut kami lampirkan beberapa foto terkait observasi yang telah kami lakukan terhadap Bapak Sigit Wibowo SPD. Nah, dari hasil wawancara, kami dapat menyimpulkan bahwasanya gaya kepemimpinan yang cocok dipakai adalah demokratis, yang dimana para staf atau tenaga kerja di sekolah dapat lebih leluasa mengeluarkan pendapatnya. Di samping itu, kepala sekolah selaku pemimpin diharuskan merangkul semua para staf agar usaha dalam memajukan kualitas pendidikan tercapai dan berjalan dengan lancar. Jadi kesimpulannya, kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, sebab seorang pemimpin harus berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang telah digariskan. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki berbagai kemampuan, baik berkaitan dengan masalah manajemen maupun gaya kepemimpinannya. Arti kepemimpinan pendidikan itu sendiri merupakan suatu kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Namun, untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan tersebut, dibutuhkan seorang pemimpin, yaitu kepala sekolah. Setiap kepala sekolah memiliki gaya atau model kepemimpinan berbeda. Adapun model kepemimpinan kepala sekolah diantaranya, yang pertama model kepemimpinan laissez-faire, yang kedua model kepemimpinan partisipatif, yang ketiga model kepemimpinan demokratis, dan yang keempat model kepemimpinan autokratis. Baiklah, mungkin hanya ini yang dapat saya dan rekan saya Novita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.